Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas kasus pembunuhan lagi nih yang viral di TikTok. Seminggu yang lalu gue udah membahas kasus yang viral di Ciamis, yaitu mengenai seorang suami yang tega memotong-motong istrinya. Gila kan? Ini juga nggak kalah sadis nih. Seorang suami yang menghabisi istrinya, padahal dia itu baru 3 minggu melahirkan anak kedua. Coba gila kan? Dan di sini viral di TikTok itu bukan tentang kematiannya, tetapi ada sangkut pautnya juga ini. Tapi seorang anak yang menangis karena ibunya itu dihabisi oleh bapaknya. Dan di saat menangis itu dia mengeluarkan kalimat yang kalau lu lihat tuh pokoknya sedih lah. Dia sambil menangis meraung-raung, dia tuh ngomong kayak gini. Dia tuh ngomong kayak gini loh. Kenapa bapak itu ngebunuh ibu? Nanti yang ngurus adek siapa? Nggak bunuh kakak aja, gila kan. Sampai bocah ngomong kayak gitu karena dia tuh tahu ketika bapaknya menghabisi ibunya. Jadi ketika eksekusi tuh tahu dia tuh. Seperti biasa sebelum gue lanjut ke kronologinya dan vonis apa yang diberikan kepada pelaku, gue akan bahas dulu nih biografi dari korban dan juga pelakunya. Dan juga bocah tadi yang viral tuh yang nangis. Sebelum gue lanjut ke biografinya, gue kasih dulu videonya nih, kayak di samping kiri gue. Ini video nih kayak gini nih. Tapi di sini sengaja gue nggak suarain lah, nggak gue onin gitu suaranya. Nanti kena copyright lagi. Pokoknya di situ dia ngomong tadi tuh kayak yang gue bilang di durasi awal tuh. Dia ngomong dengan apa sih tangisan yang meraung-raung, dia tuh ngomong kenapa bapak ngebunuh ibu gitu. Kenapa nggak bunuh kakak aja, nanti siapa yang ngasuh adek, kayak gitu. Dia ngomong kayak gitu di video ini nih. Korbannya bernama Indah Tompunu, berumur 24 tahun ketika kejadian tersebut terjadi. Pelakunya berinisial RL, berumur 26 tahun. Nah sekarang gue bahas sedikit biografi bocah yang nangis tadi tuh, anaknya yang tadi dihabisi sama suaminya. Jadi di bocah itu berumur 7 tahun, anak pertama dari korban tadi yang dibunuh oleh suaminya. Kalau dilihat dari segi umur ketika kejadian tersebut terjadi nih, mereka itu kan masih sangat muda nih, maksud gue pasangan ini nih. Kemungkinan mereka itu menikah di umur belasan tahun, karena anaknya itu udah besar, jadi kemungkinan mereka itu menikah umur 18-17 tahun lah. Misalkan 18 nih, 18 tambah 7, 25 tuh. Iya pasti, mereka itu pastilah 18-an tahun untuk menikah. For your info juga nih alamat nih, tempat kejadian dari insiden tersebut adalah di Desa Tambuan. Desa Tambuan, Kecamatan Maesan, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Sekarang kita masuk ke kronologinya nih. Semalam sebelum kejadian mereka itu baru saja pulang dari hajatan. Jadi pas jam 11 nih mereka pulang, dan itu pun nggak ada problem apa-apa nih. Ini menurut keterangan dari anak tadi tuh yang nangis, anaknya si pelaku dan juga korban. Pada pagi harinya, yaitu pada pukul 4:30 subuh, baru nih si istri itu mengigau atau ngelindur. Kurang lebih perkataan pas dia ngelindur itu kayak gini nih. Ini kalau bahasa lokalnya ya, bahasa Manado sananya nih, nggak usah keluar, pi kerja di Bolsel. Kalau gua terjemahin ke bahasa Indonesia, artinya jangan kerja di luar, kerja di Bolsel. Si suami ini sebagai pelaku yang mendengar istrinya ngelindur kayak gini, dia langsung emosi dan dia langsung ngambil pisau ke dapur. Ini gue sumpah nggak habis pikir, kayak gitu doang ya dia langsung emosi, coba aneh banget. Ini kan ngelindur, kalau ngelindur kan nggak tahu gitu kan, dia nggak sadar maksudnya gitu loh. Ya kan bisa jadi itu tuh teman-temannya dia ya nggak, pas hajatan semalam tuh. Mungkin sahabatnya dia mau kerja keluar terus dia ngomong larang lah kayak gitu. Atau saudaranya kan bisa jadi ya nggak. Dan si suami nggak ada ngomong-ngomongan apa lagi, nggak ada, dia langsung ngambil pisau, habis itu dia langsung kayak gitu, langsung ditusuk tuh si istrinya beberapa kali di bagian leher dan juga tangan. Kan gila kan, posisi lagi tidur tuh si istri tuh, kan dia cuma ngelindur doang, ngelindur tuh nggak sadar. Coba aja lu bangunin orang lindur, lu tanyain tuh ngomong apa, coba nggak bakal tahu. Karena gue pun pernah, gue ngelindur nih terus teman gue tahu, gue dibangunin, gue ditanya tuh, gue nggak tahu ngomong apa kayak gitu. Asumsi gue pribadi kayaknya si suami ini harus diperiksa dulu nih mentalnya. Mungkin bisa jadi dia tuh, bukan bisa jadi, kemungkinan besarnya dia kayak Pak Tarsum itu yang di Ciamis, yang udah memotong-motong istrinya tuh. Bahkan ketika dia di sel nih, udah di penjara, dia tuh masih nanyain Pak Tarsum tuh, bener nggak saya tuh katanya, bener nggak saya udah motong si Yanti, bener nggak katanya, Yanti mana kayak gitu. Padahal dia jelas banget tuh udah memotong-motong dan juga udah berusaha ngejual daging istrinya yang udah dihabisin. Seperti ini aja nih, dia nggak ada omong-omongan kan langsung dihabisi aja istrinya. Gila kan, itu pagi banget loh, baru banget bangun tidur. Dan yang nggak kalah apa sih ironis dan juga
menurut gue tragis sih ya. Dan yang tragisnya nih, bocahnya ini anak pertama maksud gue. Anak pertama yang berusia 7 tahun itu ngeliat loh ketika bapaknya menghabisi ibunya tersebut, ya Allah. Makanya dia di sini nangis tuh sangat histeris banget guys. Apalagi ada yang memviralkan di TikTok tuh. Di situ juga banyak tuh yang uploadin video dia pas nangis. Ketika pemakamannya berlangsung, ketika polisi menyelidiki juga masih nangis aja tuh. Nangis sambil meluk adeknya maksud gua. Kan dia punya adek bayi tuh. Yang usianya tuh masih sangat-sangat kecil loh. Umur 3 minggu loh, gila kan. Jadi istrinya tuh belum genap 40 hari udah dihabisin, gila. Sama suaminya sendiri. Nah, habis si suami ini menghabisi istrinya, dia tuh langsung ke rumah mertuanya nih. Buat apa? Buat ngabisin mertuanya juga. Mungkin asumsi gue pribadi nih, mungkin dia tuh takut lah. Takut mertuanya ya balas dendam ke dia pastinya. Karena kan anaknya udah dihabisin tadi tuh. Dia ke rumah mertuanya yang jaraknya 300 meter dari rumah dia. Dia bawa parang juga tuh ngabisin mertuanya. Tadi kan pisau buat istrinya, sekarang parang buat mertuanya. Di situ mertuanya mungkin berusaha nangkis, jadi tangannya itu kena. Tangannya hampir patah. Kena tebasan parang. Alhamdulillahnya di situ ada tetangga yang dengar, terus juga tahu tuh. Jadi dia dilerai dan ditahan warga. Padahal dia pada saat itu ingin ngehabisin mertuanya juga tuh. Gila. Setelah diamankan warga, si pelaku pun dibawa ke pihak kepolisian. Dan di situ dia divonis hukuman 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Ya menurutku lebih pantas dan lebih tepatnya hukuman seumur hidup lah manusia kayak gini. Istri cuma ngelindur doang, dia langsung ngabisin, kan aneh banget. Kecuali dia udah jelas-jelas ngelihat selingkuh nih, ya wajar aja itu kan. Apalagi dia itu berusaha ngabisin 2 orang. Ya kan tadi mertuanya tuh, coba aja kalau tetangganya nggak tahu dan juga dia nggak nangis, mertuanya udah habis juga sama. Maksud gue udah meregang nyawa juga sama. Dan juga ada sebuah teori kayak gini nih guys. Kalian bisa ngebenerin gak nih? Kalau kalian bisa nambahin, tambahin aja di kolom komentar nih. Teori yang mengatakan bahwa laki-laki itu bebas berbuat apapun ya. Apapun nih. Jadi nggak ada batasannya kepada wanita. Ini khususnya di daerah-daerah terpencil maksud gue. Daerah-daerah yang nggak rame lah. Bukan seluruh daerah, bukan ya. Jadi kota-kota yang gede kayak Jakarta, Bandung udah nggak ada kayak gitu mah. Cuman ini mah daerah-daerah terpencil aja tuh. Biasanya ada. Jadi intinya suami itu bebas melakukan apapun kepada sang istri. Ya termasuk ngabisin juga. Tapi di sini gue bukan berarti ngebenerin, bukan. Tapi ada teori yang mengatakan kayak gitu. Cuman gue lupa nama teorinya apa gitu. Nah, biasanya cowok-cowok yang di daerah terpencil tuh masih menganut teori kayak gitu. Padahal kan kalau kita yang udah bukan di daerah terpencil kan banyak referensi lah. Balik lagi ke bocah yang tadi viral tuh yang di TikTok yang dia menangisi ibunya karena ulah bapaknya nih yang udah ngabisin ibunya tadi tuh. Jujur gue pribadi sangat iba dan juga sangat kasihan, dan gue berharap ada pihak-pihak terkait nih kayak Pemda setempat untuk memikirkan gitu kan kesehatan mental dari bocah ini. Karena pasti dia kena mental banget lah. Apalagi dia ngelihat sendiri bapaknya ngabisin ibunya, gila. Tapi alhamdulillah kakek nenek si korban ini, si bocah ini maksud gue ya, bocah yang ibunya itu menjadi korban, dia tuh masih hidup dan juga merawat dia dan juga adiknya. Kita doakan aja mudah-mudahan mereka itu panjang umur. Jadi kakek neneknya panjang umur kayak gitulah. Buat lo yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bell yang dari sampingnya gue. Kita ketemu di video berikut. Terima kasih.